Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1, Bapak Ibu Wali Murid, serta anak-anakku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan lancar. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan mensosialisasikan yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini dengan adanya guru penggerak, kita sebagai guru diberi pendidikan untuk nantinya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Next dulu ini sekolah sebagai ekosistem. Sekolah merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Sesuai dengan kata ekosistem dalam IPA, itu kan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup. Di sini pun juga demikian. Sekolah diibaratkan sebagai ekosistem. Ada lingkungan biotik yang hidup, kemudian abiotik. Ini merupakan faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Yang pertama ada murid, kemudian kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pendidikan, ada pengawas sekolah, kemudian ada orang tua, masyarakat sekitar, kemudian dinas terkait dan pemerintah daerah. Ini merupakan faktor-faktor biotik. Next, bulan. Selanjutnya, selain tadi ada faktor biotik, ada faktor abiotik yang merupakan salah satu peran penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Contohnya itu keuangan, kemudian sarpras dan lingkungan alam. Bapak Ibu, selanjutnya ini ada pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Jadi di setiap lembaga itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, jadi kita sebagai komunitas yang mana termasuk dari anggota sekolah tersebut harus mampu untuk mengelola keuangan maupun kelemahan yang ada di sekolah tersebut. Jadi kita sebagai guru, murid, kepala sekolah, orang tua harus pandai-pandai memanfaatkan kelemahan maupun kelebihan yang ada. Langsung, next. Nah, ini di dalam pendidikan guru penggerak, ternyata di suatu lembaga itu ada yang namanya modal atau aset. Jadi setiap lembaga itu tentu ada mempunyai aset yang harus dimiliki. Di sini ada 7 modal aset. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, kemudian 3 modal politik, modal agama dan budaya, kemudian modal fisik, lingkungan alam, dan modal finansial. Next, nah di sini modal manusia.
di setiap lembaga itu tentunya ada modal manusia aset yang bisa kita banggakan atau kembangkan. Yang pertama tentunya kepala sekolah, kemudian guru, tenaga pendidikan, murid, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid atau paguyuban kelas seperjenengan, kemudian masyarakat sekitar, alumni, tenaga medis, TNI Polri, Pemdes, dan kepala dinas pendidikan. Ini merupakan bentuk modal manusia. Next. Kemudian di modal sosial ada K3S, ini perkumpulan kepala sekolah. Kemudian KKG, ini perkumpulan guru-guru. PGRI, ini organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Ada IGTKI, ini untuk guru TK. Kemudian Dharma Wanita, BPD, Puskesmas, Koramil, Polsek, PKK, paguyuban kelas, remaja masjid, posyandu, dan madin. Ini masuk modal sosial. Selanjutnya di modal politik, tentunya ada bupati atau kepala daerah, Pemda, dinas pendidikan, Korwil, kemudian Pemdes, ada PDAM, PLN, jaringan internet, puskesmas, dan Ponkesdes. Ini modal politik, jadi memberi kekuatan atau edaran yang berhubungan dengan apa yang ada di lembaga. Bapak Ibu, kemudian selanjutnya itu modal agama dan budaya. Contohnya, tentunya di sekitar sini mungkin ada pondok pesantren, ada kegiatan rutinan tahlil, pawai budaya atau karnaval. Ini nyadran itu merupakan ciri khas warga Droglo ya, karena dengan adanya nyadran ya lah gawi jadi Pak Opo itu wong nek riyoyo tidak nyadran kurang nyadran ya seperti itu. Ini Pak kan sebagai aset budaya yang ada di desa Droglo. Kemudian ada perayaan dari besar, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Maulid Nabi, ada takbir keliling dan pawai ta'aruf. Selanjutnya modal fisik. Ini modal fisik ada dua, yang pertama bangunan dan infrastruktur. Jadi di SDN Droglo ini tentu modal fisiknya ada dua, yang berupa bangunan. Ini meliputi kantor, kemudian kalau ada musola, perpustakaan, UKS, gudang, MCK, kemudian ruang kelas. Di modal fisik infrastruktur itu meliputi jalan, lapangan, jaringan wifi, sanitasi, PAM, serta listrik. Kemudian modal lingkungan atau alam, ada area persawahan seperti Droglo ini merupakan lokasinya berada di mewah atau mepet sawah. Itu juga patut berbangga karena apa? Mayoritas di Droglo sebagai petani. Jadi anak-anak itu harusnya bisa dibuat untuk pembelajaran. Kemudian kebun sekolah atau taman sekolah, embung, kemudian udara bersih dan sungai. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Ini hubungannya dengan keuangan. Di setiap lembaga tentu ada yang namanya BOS, bantuan operasional sekolah, kemudian PIP, program Indonesia Pintar, dan juga ada Jumat Berkah. Ini maksudnya apa? Setiap hari Jumat di Droglo sini itu anak-anak mengumpulkan infak. Nah, infak itu juga termasuk dana finansial karena bisa digunakan contoh menjemput teman yang sakit atau membantu korban bencana dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, demikian pemetaan aset-aset yang ada di lembaga SD Droglo 1. Nah, selanjutnya dari paparan tadi saya mempunyai program. Nah, programnya apa? Ya, seperti di kelas 6, mohon maaf, mungkin di setiap hari Sabtu itu saya suruh bawa HP. Bukan untuk main, bukan untuk game, tapi HP tersebut saya manfaatkan untuk pembelajaran. Itu pun untuk penggunaannya saya batasi seperti itu.
seperti Kahoot, permainan kuis, dan lain-lain. Ini rencana saya mau membuat program literasi digital. Jadi ini nanti dimasukkan ke dalam program intrakurikuler, di mana anak-anak itu nanti bisa mencari materi di internet, kemudian bisa dirangkum atau dibuat produk lainnya, bisa diunggah di grup paguyuban sebagai penilaian kelas. Seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu, demikian paparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.